Hormat kuasa kemuliaan bagi nama yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, saya tidak salah. Baik, saya bacakan dulu ya daftar pelajaran kita supaya Anda bisa tahu ininya urutannya. Kita sudah lewat dua, yaitu adalah manusia, keselamatan, dan dosa. Ketemu pertama ya. Kedua, minggu lalu adalah bacaan ayat dan Roh Kudus. Hari ini kita mau buka mengenai saat teduh dan praise worship. Saat teduh, praise worship, puja penyembahan. Yang hari ini sangat penting karena minggu depan kita akan mulai 7:30 karena kita mau belajar mendengar suara Allah. Takutnya nggak dapat prakteknya. Kalau kita selesainya lambat, takutnya kita harus bikin 2 session. Nah, itu akan mengubah jadwalnya jadi repot. Jadi minggu depan mendengar suara Allah, pengantarnya hari ini, gitu ya. Jadi kalau perlu, satu minggu menuju minggu depan, banyak-banyak mendengar lagu rohani dulu. Singkirkan jablay sama cenggarong. Kelima, kuasa salib dan buah roh. Orang sering bilang buah roh ini gimana ceritanya ya? Gampang kok. 6, kedatangan 2 kali, second coming. Nah itu juga panjangnya bukan main. Apakah nanti video season atau sekali, saya kurang tahu. Karena kita belajar dulu awal zaman sama akhir zaman. Nanti takutnya banyak yang tanya, Pak, ke neraka gimana caranya, ke surga gimana caranya, kan gitu. 7, karunia motivasi. Karunia motivasi. Terus ada kuesionernya. Kuesioner ada di buku Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di dalam buku itu. Jadi pastikan Bapak Ibu punya bukunya, nanti akan diisi. Berikutnya 9 karunia roh. Bagaimana mengoperasikan karunia roh dalam diri Anda masing-masing. Karena tidak semua karunia roh itu akan tampil tiba-tiba keluar bersama-sama begitu. Setiap orang kan akan punya panggilan masing-masing. Nah, yang ke-9 adalah komitmen dalam pelayanan plus review. Pak Timothy bilang nggak pakai ujian. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai saat teduh. Orang bilang sate. Nah, mari kita lihat. Saat teduh ini jadi problem besar. Saya mungkin harus tekankan lagi. Banyak orang saat teduhnya begini. Bangun pagi, doa, baca firman, nyembah Tuhan, 1-2 lagu, tutup pakai doa, terus berangkat kerja. Nah kalau Anda seorang profesional, maka Anda pulang jam 11, mandi, camilan sedikit sebelum tidur, gerak badan. Kalau saya olahraga dulu, setengah jam, treadmill, baru tidur. Jam 1:30 tidur. Supaya bisa pergi dari rumah jam 6, nggak kena macet, karena beda 1 menit aja sudah beda jalan, gitu. Kalau di Jakarta begitu, maka harus keluar rumah setengah 6. So, maka mandi, dandan, pakai lipstik, ngeblur rambut jam 5. Saat teduh jam berapa? Jam 4. Dari hidup sampai mati, saya jamin, Kristenan membosankan. Jam 4 bangun tiap hari, saat teduh, ngejar waktu, tidur pulang malam, seorang bilang gini, kenapa pas saya masuk gereja, saya ikut kok makin capek ya badannya? Ya pasti, kok bangun jam 4 tiap hari. Terus saya bilang gini, Pak, apa nggak bisa lebih siang sedikit? Nah berarti mau oleh kasihan. Ya oke, bikin jam 7 deh. Terus tawar-menawar. Lama-lama bingung, ini saat teduh apa saat apa? Dan sepertinya lucu. Bangun tidurku terus doa. Habis doa aku baca firman. Habis firman ku doa lagi. Habis itu ku nyanyi lagi. Semutar-mutar itu. Jadi antara acara cool, ibadah minggu, tengah minggu, konser saat teduh, gak ada bedanya. Dibuka dengan 1 lagu penyembahan, 1 lagu pujian, kemudian baca firman. Ya kalau ada yang baca firman, puji nama, sharing. Kalau nggak ada ya begitu. Setelah itu diam-diam sebentar. Setelah itu amin. Jadi mesbah keluarga, saat teduh, minggu, tengah minggu, cool, nggak ada bedanya.
Cuma kalau minggu banyak, ya, kalau meja keluarga bertiga, bapak, ibu, sama malaikat, sama anak-anak yang maksudnya. Apakah itu saat teduh? Kalau saat teduh model begitu, saya jamin yang jadi Kristen bubar jadi Kristen. Ngeri bener kan? Pulang jam 12, harus bangun jam 4, dalam kondisi baca Quran masih makanya dia udah bular-bular tuh. Gitu. Udah nggak jelas ayatnya mana. Udah gitu, tidur, lama-lama akibatnya saat teduh bukan lagi jadi kesukaan, tapi jadi beban. Jadi satu beban, keharusan, formatnya harus semua yang sudah mulai kudu harus wajib, bukan sunnah lagi. Itu artinya sudah mulai bukan lagi bersama ketua tapi agamawi. Nah kita mau lihat saat teduh kayak apa sih bener, namanya kita lihat sama-sama. Saat teduh itu semua orang bisa, jadi kita harus lakukan dengan tepat. Mari kita lihat pelan-pelan ya. Mungkin apa yang saya terangkan berkali-kali, apa yang saya ngomong di tempat ini merupakan kebenaran, tapi mungkin belum semua kebenaran. Pendapat orang pasti mungkin berbeda. Nah, setiap perbedaan adalah pengkayaan, bukan pertentangan. Keluaran 33. Keluaran 33 di atas. Ini kangkung emang enak buat apa bisa tidur. Ini kangkung terenak di muka bumi katanya. Dia memigrasi Asia. 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. I give you rest. Rest itu adalah bentuk suasana surga yang harus kita terima. Gampang orang tanya sama saya, Pak, hidup saya sudah sesuai dengan surga apa belum? Orang di muka bumi, kalau dia tidak menghidupi suasana surga, sebetulnya dia nggak layak surga. Karena jadilah kehendakmu di bumi seperti. Jadi kalau orang tanya, Pak, hidup saya ini sebenarnya sudah cocok sama Tuhan apa belum? Gampang, cek dari apa? Tentram apa nggak hidupnya? Orang hidup nggak tentram, itu bukan dari surga. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak memimpin kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ada lagunya ya? Jika kau besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpinlah. Kalau gitu. Halo? Tangkap ya lagunya. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami dan aku dan umatmu ini dibedakan? Apa beda kita sama orang fasik? Dari segala bangsa di muka bumi, beda kita sama orang fasik cuma satu. Kita punya Tuhan yang jalan sama kita. Kalau Tuhan yang lain ngejongkrok, gitu, dikasih apel nggak dimakan, dikasih pisang nggak dimakan, dikasih miswa nggak dimakan. Allah kita nggak perlu jeruk, yang perlu jeruk kita, ada jeruk di belakang. Jadi apa beda kita sama bangsa lain, sama umat lain? Bedanya satu, kita punya Allah yang karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatku ini dibedakan dari segala bangsa. Jadi beda kita sama orang lain apa? Kita punya Allah yang hari ini kalau bersama dengan kita. Berfirman Tuhan kepada Musa, juga hal telah kau katakan ini akan kau lakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku telah mengenal engkau. Tapi jawab Musa, perlihatanlah kemuliaanmu kepada aku, luar biasa sekali. Sudah ngelihat Tuhan, sudah ngelihat mujizatnya. Musa mengejar satu dalam hidupnya, dia pengen lihat Tuhan. Tetapi firman Tuhan, aku telah melewatkan segenap kegemilanku dari depanmu dan menyebutkan nama Tuhan di depanmu. Aku beri kasih karunia kepada siapa aku beri kasih karunia, mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firmannya, kau tidak dapat memandang wajahku, sebab tidak ada orang memandang aku dapat hidup. Artinya only that man can see God. Hanya orang mati yang bisa lihat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, there's a place by me. Ada tempat dekatku di mana kau dapat berdiri di atas gunung batu. Orang yang mau lihat Tuhan, itu syaratnya there's a place by me. Orang yang pengen lihat Tuhan harus dekat sama Tuhan. Jatuh, benar gak itu? Ada suatu tempat apa? Waktu Musa pengen lihat Tuhan, Tuhan bilang, kamu harus ada tempat dekat saya. Karena di sebelah Tuhan ada apa? Gunung
Siapa yang membantu kita? Yesus. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku menempatkan engkau dalam satu gunung itu, aku menudungi engkau dalam tangan-tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku menarik engkau, tarik tanganku dari engkau akan melihat my back, punggungku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Musa itu sudah ketemu mujizat Tuhan. Dia sudah lihat semua perkara luar biasa. Ini loh hati yang kita harus punya. Anda pernah lihat mujizat dari Tuhan? Saya pernah, Anda masih pernah, ya toh? Anda bisa nafas mujizat tuh? Iyalah, ya itu bisa. Kalau saya yang apa kaki buntung keluar kaki bisa. Ini udah mujizat. Kalau tahun tutup satu ngep loh. Itu lagi zaman flu begini. Sekali Tuhan, mari sifat baik. Kita berkata Musa tetap ngotot Tuhan. Aku tuh pengen lihat engkau. Tuhan bilang nggak bisa. Hanya orang mati yang bisa lihat aku. Tapi Musa ngotot yang luar biasa. Tuhan bilang oke. Ada satu cara. Gimana caranya? Kamu harus tinggal dekat saya. Orang yang ingin melihat perbuatan surgawi, dia harus tinggal dekat dengan 34. Berfirman Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan mula-mula, maka aku menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi, naik pada waktu pagi ke gunung Sinai. Sinai artinya the pointed one, tempat yang ditunjuk. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi jangan ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Baik kambing domba, lembu sapi tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi, naiklah ke atas gunung Sinai seperti perintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri secara dekat Musa serta menyerukan nama Yahweh Tuhan. Nah, saya akan lebih baik. Kita mau renungkan dulu konteks saat teduh. Ini penting. Di buku Anda kalau nggak salah di belakangnya ada konteks saat teduh, format saat teduh gitu. Kalau pakai format itu ada ya, coba deh. Ada formatnya di halaman itu. Ada formatnya? Ada ya? Nah, kalau pakai format itu maka begitu Anda saat teduh, Anda langsung pengen cari ayat loh. Tolong bedakan. Saat teduh itu beda sama ibadah. Loh, kalau Anda bangun pagi, Anda nyembah 2 lagu, Anda baca Alkitab, terus Anda berdoa syafaat, doa, terus selesai, terus amin, Anda mandi ke kantor, apa bedanya ini? Jangan-jangan yang kita buat di rumah tangga itu bukan saat teduh, tapi ibadah mini. Jangan-jangan ya? Bedanya kalau di sana pakai kolektor, di rumah tidak. Itu aja bedanya. Ini jadi problem loh. Kalau kita bikin ibadah mini, jangan-jangan konsep saat teduh itu bukan ibadah, jangan-jangan tidak sama seperti ini. Nah, sebelum saya mulai, saat teduh itu apa? Yang Bapak Ibu mungkin ngerti sampai hari ini, yang ada tulisan di situ. Dapat ayatnya apa, artinya apa, perikopnya berapa. Itu sebetulnya bukan saat teduh, tapi ibadah. Banyak orang bangun pagi itu larinya ke sini. Kalau larinya ke sini, makin lama orang Kristen sukanya kompetisi. Bangun jam berapa? Gua jam 4. Gua setengah 4. Lebih sakti. Langsung yang jam 4 minder. Tadi baca berapa ayat? 35 ayat. Saya 35,5. Langsung ke 35 ayat minder. Berapa lagu tadi? 2 penyembahan, 2 pujian. Saya 12 penyembahan, 12 pujian. Langsung yang bisa main musik, langsung merasa dia hebat. Langsung yang tinggal di kos, yang begitu baca langsung, halo, apa? Terganggu, saat teduhnya merasa tidak oke, merasa hidupnya tidak berarti. Iya Pak ya. Gak bangun pagi langsung blus mandi aja gitu. Tuhan, makasih, langsung mandi. Itu lebih parah lagi gitu. Kalau kita mau jujur, banyak orang bangun pagi di sini. Because karena orang mungkin tidak pahami itu apa.
ini jauh lebih mudah dipahami karena aturan jelas. Baca di buku Anda. Ayat firman-nya mana? Lagunya apa? Itu. Jam berapa? Itu. Dapat apa? Kenapa banyak orang suka ke dukun? Dukun itu jelas. Sakitnya apa deh? Kanker. Oh, ayam cemani 1, kelapa 2, kembang 5 rupa. Pasti sembuh. Coba jadi orang Kristen. Sakit apa deh? Kanker. Coba menyembah Tuhan ikut healing movement. Gak jelas tuh. Ngapain buka tangan nyembah lagunya apa? Gak jelas. Kenapa banyak orang sulit untuk memahami Tuhan? Karena Tuhan itu abstrak. Kalau kamu mau diberkati, buka hati. Ayo berikan definisi buka hati apa? Susah tuh? Lebih gampang begini. Ayam cemani 1, paha kambing 1, ayam kembang rupa, pakai gelas, dikasih ilernya dukun. Jelas tuh. Jadi orang itu lebih suka yang legalistik loh. Pasti saja. Ikut Tuhan tuh ya. Pada aneh. Buka tangan. Buka hatimu. Arahkan hati pada surga. Ayo gimana? Ayo. Oh, bahasa orang ngeri. Saudara, jangan memiliki akar pahit dalam hati. Ayo. Kita harus minta beban dari Tuhan. Ngeri ya? Itu bahasanya ngeri-ngeri tuh. Orang bisa bahasanya aneh-aneh. Jadi kalau saya merasa bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Ya kalau kita baru kemarin dari Kristen, hari ini masuk, Anda pasti pulang. Saya kasih Tuhan, ini problem. Kalau saat itu isinya adalah kayak ibadah mini, maka orang yang punya fasilitas nganggur saat sebelumnya dari jam 5 pagi sampai jam 7. Yang profesional, apalagi praktek dokter kayak dokter Leo, waduh, selesai jam 2, satu jam 4, kurus. Selesai jam 2, satu jam 4, begitu jam 4 mau telat sedikit, telat ya. Jadi ikut Tuhan lama-lama burden. Kita lihat, saya mau kasih contoh sedikit. Bapak Ibu sebenarnya punya handphone pasti. Minimal pernah lihat handphone dan minimal berminat sama handphone. Handphone saya sudah tidak, sudah masuk tas. Nah, Pak Timothy punya handphone, semua orang punya handphone di tempat. Saya pernah punya satu handphone yang kalau saya telepon di terminal dimanapun pinggir jalan gak pernah ada orang yang mau nyuri. Siemens M35 buat ganjel pintu sekarang. Itu gak ada yang mau nyuri. Kenapa? Nyuri resikonya mati digebukin, dapetnya cuma 100.000. Tapi Bapak Ibu mungkin punya handphone yang S90 yang terbaru dari Nokia. Nah, coba apa ya? Pertanyaan saya mudah saja, jawab ini. Apa persamaan, bila mana, kapan terdapat persamaan yang jelas dan sama persis antara E90 dengan handphone pisang? Yang kalau kita nelpon aja, kucing males deket sama kita, dilempar bisa mati gitu. Apa bedanya handphone ulekan sama handphone E90? Kapan mereka berdua sama persis? Anda kalau pakai yang handphone besar sama S50 lah, gengsinya beda, suaranya beda, radiasinya beda. Buat telepon, suaranya sinyalnya beda. Handphone itu baru sama pada saat baterainya mati. E90 nggak pakai baterai, fungsinya buat ngelempar anjing sama kucing nyolong ikan. E90 nggak pakai baterai, buat ngulek sambal bisa. Handphone itu begitu baterainya mati, tidak ada aliran listrik, charge listriknya. Saya beritahu, sehebat apapun fiturnya, bisa SMS, MMS, bisa tri setengah G, 3,5 G, mau pakai Java, sama handphone yang itu loh, warnanya kuning itu loh, kuning hitam, lampunya. Itu persis begitu baterainya mati. Begitu E90 baterainya mati, Anda even tidak pernah tahu ini handphone itu softwarenya apa. Kehebatan seorang hamba Tuhan, waduh, gedebuk. Dia lagi doa gini, saya melihat
This is the year of the land. Inilah tahun tanah bangkit. Kok bisa hebat banget tuh ya Chuck Pierce? Mohon maaf yang hari Minggu kemarin Gracia. Ralat, bukan Rick Joyner, Chuck Pierce. Jadi diganti nanti, jangan salah. Beritahu teman-teman di Gracia, salah dari pendeta. Chuck Pierce, ini Joyner terus. Kenapa ada orang tumpang tangan jebret, orang jatuh tumpang tangan sampai dioyok, tendang, baru jatuh. Kenapa ya? Jawabannya mudah. Seorang hamba Tuhan mau dia keren, gak keren, mau dia jago karunia banyak atau gak punya karunia, hidupnya kudus apa kudis, semuanya menjadi tidak berarti begitu charge hilang. Itu sebabnya kenapa kita perlu satu. Dan begitu baterai itu mati, yang namanya handphone hanya butuh satu. Bukan di sini. Begitu listriknya masuk, handphonenya beda kualitas lagi. Begitu baterainya mati, kualitasnya sama. Pertanyaannya mudah saja. Kekristenan kita, begitu kita tidak ngecas sama Tuhan, kualitasnya sama semua, sama orang fasik sama persis. Jadi yang membuat kita beda sama orang dunia adalah karena kita itu punya yang namanya hubungan sama Tuhan. Nah sekarang analogi ini saya pakai untuk saat teduh. Dengan begini Anda akan gampang sekali. Saya mau tanya, saat teduh itu berapa lama? Saya jawab lagi, Anda ngecas handphone berapa lama? Tergantung handphonenya. Kalau handphonenya keren, begitu ceret, nggak berapa lama cabut selesai. Tapi kalau yang udah bolot, seharian. Jadi saat teduh lama nggak lama tergantung quality orangnya. 2. Berapa sering kita harus saat teduh? Tergantung tingkat kebocoran baterai. Nah kalau tiap hari kena maksud maki-maki terus ya bocornya cepat. Tapi kalau tiap hari kumpulnya hampir naik surga semua, lagunya penyembahan terus, bukan kucing garong, ya tidak masalah. Kalau yang nontonnya Benny Hinn bukan Dewi Persik ya lain. Apa buat kebocorannya? 2. Gampang sekali. Diedit kan? Ada nama orang. Nah, kapan Anda harus nge-charge? Sama. Cari saat terbaik. Betul kan? Semua orang kalau nge-charge di mana-mana itu sebelum pergi aktivitas kantor. Lagi ngomong, halo, pet. Gampang. Berapa lama Anda sudah tahu? Berapa sering Anda harus nge-charge Anda sudah tahu? Kapan terbaik Anda sudah tahu? Itu jawabannya persis dengan handphone. Nah, mari kita lihat. Saat teduh itu begini, kita ini kan ciptaan. Berarti kita ini harus dalam kondisi kita ini punya hubungan sama pencipta. Saat teduh itu bukan saat dimana Anda minta. Saya tegaskan berkali-kali. Saya ketemu Tuhan karena saya ini seorang ciptaan yang harus sowan menghadap pencipta saya. Jadi saya datang karena dia pencipta saya. Kayak handphone kalau datang ke dalam colokan steger, cek masuk. Yang datang itu handphonenya ya, masuk. Dan pertanyaan saya, waktu di charge itu tuh handphone menerima listrik atau handphonenya narik listrik? Banyak orang datang saat teduh, dia nyanyi suara indah buat Tuhan. Saya mau tanya, suara indah punya siapa? Punya Tuhan. Kemampuan talenta Anda punya siapa? Punya Tuhan. Anda bisa main gitar punya siapa? Punya Tuhan. Bisa nari sama Tuhan? Punya Tuhan. Apakah logis memberikan kepada Tuhan milik Tuhan pribadi? Pak Timothy saya kasih aja ya, apa handphone Anda pribadi? Nggak make sense. Jadi waktu orang itu saat teduh, itu sebetulnya dia tidak sedang minta. Kalau Anda mau minta, kita di sini. Saat teduh juga bukan saat di mana Anda berdoa siapa untuk orang lain.
Saat teduh adalah bukan saat dimana Anda dalam hidup ini melakukan sesuatu buat Tuhan, do a favor to God. Bukan. Saya ya, saudara ya, ini. Jadi kita harus tahu saat teduh ini saat yang khusus, di mana kita datang sama Tuhan, itu betul-betul untuk menerima sesuatu dari Tuhan, bukan minta, bukan berdoa, bukan nyanyi. Kalau Anda mau nyanyi di sini, Anda mau nyembah di sini, berdoa siapa di sini, baca Alkitab di sini. Saat teduh itu harus semua orang bisa sama semua. Kalau saat teduh harus baca firman, yang buta gimana? Kalau saat teduh harus nari, bisa rontok, kita semua berdosa semua. Siapa yang bisa nari di sini? Ada teman saya, siapa yang saat teduh dia nari dulu sama Tuhan. Untuk Tuhan nggak mengharuskan itu loh. Kalau Tuhan bilang saat teduh harus nari 1 jam, bisa patah kaki semua gitu. Anda bisa ngerti saya di sini? Jadi saat teduh itu adalah saat dimana bukan ibadah sama sekali. Saat teduh adalah saat dimana kita ketemu sama Tuhan. Kita di-charge. Cepat lambatnya saat teduh nge-charge-nya tergantung politik kita, rohani kita. Itulah saat teduh. Nah, mari kita lihat syarat saat teduh. Musa itu sudah melakukan begitu banyak hal dalam kehidupannya, tapi kenapa dia masih perlu Tuhan? Kenapa dia masih perlu untuk dia ketemu sama Tuhan, melihat Tuhan? Karena Musa tahu rahasia ini. Kekuatan dia sebagai hamba Tuhan ditentukan dari seberapa banyak dia mendapat charge dari Allah. Anda mungkin berkata demikian, Pak, kenapa hamba Tuhan itu buka jas, putar-putar-putar orang rebah? Ada buka jas, belum diputar sudah baunya. Kenapa? Jawabannya mudah, karena itu. Fitur seorang hamba Tuhan baru terlihat pada saat baterai nyala. Bagaimana cara supaya baterai kita nyala? Yang pertama, ada tempat dekat Tuhan. Tempat dekat aku, Tuhan bilang, place by me. Jadi kalau kita mau saat teduh, kita itu harus dekat sama Tuhan. Dan dasarnya adalah gunung batu. Saya nggak usah ngomong lah. Jadi artinya semua orang yang bisa dicas ini adalah orang yang hidupnya telah menerima Kristus. Kedua, apa kata Tuhan? Bersiaplah engkau menjelang pagi. Kenapa harus pagi? Kata pagi bicara mengenai God to be in it. Allah harus jadi yang pertama dalam hidup kita. Mendapat yang pertama. Kenapa saya bilang pagi? Karena pagi adalah hari di mana Anda mendapatkan kekuatan terbaik dan Allah menjadi orang person pertama yang mendapat perhatian kita. Dan ini uniknya, menjelang pagi. Jam berapa, Pak? Jangan terpikat dengan aturan. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu mau ketemu sama Bambang Yudhoyono, yang ngatur jadwal siapa? Anda boleh datang kapan aja. Kalau presiden bilang, staf presiden bilang, Anda ditunggu jam 6 sore. Anda tunggu. Kalau kemudian staf presiden bilang sama saya, Anda berikutnya jam 7. Saya mau tanya, yang diterima jam 6 sama diterima jam 7, lebih rohani siapa? Jadi kalau Anda dipanggil presiden ngadep jam 7, saya dipanggil jam 6, boleh saya bilang begini, wih, presiden lebih bangga sama saya, begitu. Anda dan saya ketemu Tuhan jam berapa, itu waktunya tergantung Tuhan. Anda dan saya sama sekali tidak boleh menentukan waktu. Kalau Anda tetapin waktu, maka makin pagi makin kudus.